Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya yang Pak Guru sayangi, Pak Guru banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam di tema 6 subtema 2 materi manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Nah, di video sebelumnya, materi tema 6 subtema 1, anak-anak telah mempelajari metamorfosis ya, metamorfosis pada hewan, ada metamorfosis sempurna, kemudian ada metamorfosis tidak sempurna, seperti itu. Untuk metamorfosis sempurna kita sudah mempelajari kupu-kupu. Nah, kupu-kupu metamorfosisnya atau siklus hidupnya seperti ini anak-anak, silakan selalu diingat-ingat ya. Dari kupu-kupu bertelur, kemudian telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong kembali lagi menjadi kupu-kupu. Ini adalah siklus hidup metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Dan juga metamorfosis tidak sempurna pada hewan serangga belalang. Kenapa hewan serangga belalang ini, hewan belalang ini mengalami metamorfosis tidak sempurna? Karena tidak mengalami tahap pupa seperti itu ya. Jadi dari telur ini setelah telur itu menetas menjadi belalang kecil, nanti tumbuh menjadi belalang remaja dan akhirnya menjadi belalang dewasa, sehingga dalam siklus hidupnya itu tidak mengalami perubahan yang signifikan dan tidak mengalami fase kepompong atau pupa seperti pada kupu-kupu tadi, sehingga belalang bukan termasuk metamorfosis sempurna. Nah, sekarang kita akan membandingkan terlebih dahulu siklus hidup pada hewan. Di sini sudah Pak Guru berikan contoh untuk persamaan dan perbedaan daur hidup. Ada dua hewan anak-anak di sini, ada hewan kucing dan hewan kecoa, seperti itu ya. Akan kita lihat persamaannya terlebih dahulu. Persamaan daur hidup kucing dan kecoa itu kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda, seperti itu ya, hewan muda. Dan kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh yaitu semakin besar. Jadi pada siklus hidup hewan kecoa maupun kucing itu hanya mengalami perubahan dari ukuran seperti itu ya, yang semakin besar. Jadi ada hewan yang kecil kemudian menjadi remaja, hewan yang besar seperti itu. Ini persamaan siklus hidup kucing dan kecoa. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan daur hidup kucing dan kecoa. Kucing berkembang biak dengan cara beranak, ya. Sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Ini yang pertama, perbedaannya adalah perkembangbiakannya. Yang kedua, daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, tidak mengalami perubahan ya. Sedangkan kecoa mengalami metamorfosis meskipun tidak sempurna, seperti itu. Ini perbedaannya. Yang ketiga, kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk. Jadi ketika kucing itu dari lahir ya langsung seperti anak kucing, mirip seperti induknya, hanya saja ukurannya kecil. Jadi minggu lalu sudah kami sampaikan juga, sudah Pak Guru sampaikan seperti itu anak-anak. Sedangkan kecoa ini mengalami perubahan bentuk ya, meskipun dari telur kemudian telurnya menetas. Nah, ini yang membedakan bentuk, perubahan bentuknya. Nah, sekarang kita akan ke menjelaskan manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Nah, hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita ini kan termasuk kekayaan sumber daya alam ya, yang memiliki banyak manfaat dan manfaat itu untuk manusia. Contohnya pada hewan yang pertama ini adalah ulat sutra. Nah, ulat sutra itu sebagai bahan pembuatan kain sutra ya. Jadi dalam hal ini metamorfosis pada kupu-kupu ini yang dimanfaatkan adalah pada tahap pupa atau kepompongnya yang bisa dimanfaatkan untuk untuk dijadikan kain sutra seperti itu.
Contoh yang paling mudah yang ada di sekitar kita adalah tumbuhan ya. Tumbuhan contohnya padi ini dimanfaatkan sebagai bahan pokok karena padi nantinya menjadi beras yang itu sebagai bahan pokok makanan orang Indonesia seperti itu. Kemudian contoh jenis sumber daya alam tumbuhan yang lain adalah kapas. Tadi sudah disebutkan bahwa kapas digunakan untuk bahan pembuatan kain katun seperti itu ya. Kemudian contoh tumbuhan yang berikutnya yang ketiga adalah jati. Jati bisa digunakan untuk bangunan dan perabot rumah tangga seperti itu. Ini adalah contoh pemanfaatan dari tumbuhan. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk pemanfaatan hewan ya. Contohnya adalah hewan ikan termasuk hewan. Manfaatnya adalah sebagai bahan makanan dan lauk pauk seperti itu ya. Yang kedua, hewan domba ini juga dimanfaatkan untuk bahan makanan dan rambutnya atau bulunya ini bisa dimanfaatkan untuk bahan pakaian seperti itu, untuk jaket dan sebagainya. Yang ketiga adalah hewan kerbau. Kerbau bisa juga dimanfaatkan untuk tenaganya untuk membajak di sawah. Pemanfaatan makhluk hidup yang ada di sekitar kita berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Contohnya di depan tadi yang sudah Pak Guru sampaikan adalah ulat sutra. Dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai bahan dasar untuk membuat kain. Serat dari kepompong nantinya diolah dan dipintal menjadi benang. Benang kemudian dibuat menjadi kain sutra yang halus. Kemudian nilainya juga tinggi. Jadi kain sutra itu nilai ekonominya tinggi karena harganya mahal anak-anak. Nah, secara keseluruhan manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia diantaranya adalah sebagai bahan pangan ya. Kemudian yang kedua sebagai bahan sandang. Bisa juga sebagai obat-obatan, sebagai peralatan rumah tangga dan juga dapat meringankan pekerjaan. Ini manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Sedangkan bagi lingkungan, ini hewan dan tumbuhan itu juga bermanfaat anak-anak. Yang pertama, dapat menjadi penyejuk udara. Ini tumbuhan ya, terutama. Kemudian dapat mencegah terjadinya erosi, pengikisan tanah oleh air. Kemudian sebagai penyeimbang lingkungan. Dan yang keempat sebagai penyubur tanah ini ya, baik hewan maupun tumbuhan. Tumbuhan juga bisa menyuburkan tanah, daun yang sudah kering membusuk ya, itu nanti akan menjadi penyubur tanah. Hewan juga sama, hewan yang sudah mati atau kotoran dari hewan itu akan bisa menyuburkan tanah. Nah, sekarang anak-anak kita lanjutkan untuk tugas kalian. Silakan anak-anak buka buku tematiknya halaman 31 ya, buku tematik halaman 31. Tugasnya adalah amati lingkungan yang ada di sekitar anak-anak ya, di sekitar rumahnya. Kemudian apa saja manfaat makhluk hidup itu bagi lingkunganmu atau manfaat bagi manusia itu sendiri. Nah, nanti silakan anak-anak tuliskan dalam tabel. Di sini ada makhluk hidup yang ada di sekitarmu, bisa hewan, bisa tumbuhan, seperti itu. Kemudian dimanfaatkan untuk apa? Tuliskan manfaat itu secara lengkap dan jelas seperti itu ya. Silakan anak-anak kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Demikian Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.